pengadilan yang berkekuatan tetap itu antara lain putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, Mahkamah Agung sampai putusan PK. Itu 4 putusan itu intinya adalah di putusan tingkat pertama karena pemohon kan memenangkannya di tingkat pertama. Nah, pada waktu putusan di tingkat pertama itu kan ada majelis hakim saat itu turun ke lapangan meninjau namanya pemeriksaan setempat. Itu ada berita acaranya. Berita acara itu kan dibuat gambar, sket gambar beserta batas-batasnya. Itulah yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Karena kalau kita mengacu ke amar putusan Mahkamah Agung, di situ tidak disebutkan Mahkamah Agung kan putusannya hanya menerima atau menolak kasasi atau menolak PK. Kita kembalikan ke putusan tingkat pertama yang mengabulkan permohonan antara lain tanah dengan batas ini A, B, C, D, ada 3 lokasi kalau tidak salah. Nah itu kembali karena dalam putusan amar putusan tidak disebut di situ batas-batas gambarnya, itu kita buka kembali berita acara sidangnya. Itu ada namanya berita acara pemeriksaan setempat. Di situ ada gambar, ada batas, apakah ada rumah dan sebagainya. Itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan eksekusi dalam objek eksekusi. Dan untuk sebelum dilaksanakan eksekusi, kita juga sudah tinjau kembali kita kirimkan jurusita untuk mengecek kembali dengan berita acara pemeriksaan setempat pada waktu sidang yang dahulu. Sudah sesuai enggak, baru kita turun. Kemudian yang kedua, tim yang kita turunkan ke sana itu juga melibatkan jurusita yang dulu pada waktu sidang di perkara itu sidangkan di PN Palu itu tahun 90-an itu mereka ikut ke lapangan untuk mengukur batas-batasnya. Nah itu intinya seperti itu. Cuman kemarin di lapangan itu ada sedikit kekisruhan sebenarnya ya, ada sedikit kesalahpahaman. Itu karena batas yang kita periksa pada waktu majelis hakim turun dulu dengan sekarang kan sudah tidak sama posisinya. Dulu mungkin berupa sawah, sekarang sudah berupa tanah kering dan ada beberapa rumah. Nah itu makanya kemarin kita turunkan jurusitanya dulu pada waktu mengukur dia tahu persis. Bahkan kemarin jurusita kita juga beberapa kali meluruskan arah ekskavator itu salah. Dulu intinya kemarin itu ada dari warga keberatan pemohon menunjuk melebihi batas. Kemarin sudah diluruskan, sudah laporan ke kita. Sempat kemarin ada ketegangan Pak, tapi sudah berhasil kita luruskan. Dulu pada waktu kita turun pada waktu sidang pertama dulu tahun 90-an ukurannya ini. Jadi ini tidak usah. Terus ada juga penyelesaian waktu itu di lapangan, kita panggil tetangga batas. Tetangga batas dulu diperkarakan ini sengketa rumah saya enggak. Akhirnya kan ekskavator disuruh arahnya ini Pak lurus. Bahkan saya juga mendapat laporan pemohon merelakan lah kalau memang ada perbedaan kita mundur sedikit, mundur 1 meter atau yang penting jangan sampai kita makan tanah orang. Jadi tidak benar kalau dibilangnya pengadilan katanya ada isunya pengadilan ke sana tidak bawa peta gambar. Kita bawa gambar itu digambar pada waktu sidang hakim yang pertama dulu. Mungkin hakimnya sekarang udah pindah kemana-mana ya, sebagian sudah jadi hakim tinggi dan sebagainya. Pak, itu yang tersebut disampaikan membatalkan. Kita kembali ke peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Sertifikat itu mempunyai bukti hak yang sempurna sepanjang tidak ada bisa dibuktikan hal sebaliknya. Maksudnya datang di dalamnya tidak benar. Perolehan tanah sertifikat itu diperoleh tahun berapa kan gitu. Ini perkara ini disengketakan kalau tidak salah itu sudah 3-4 kali sengketa kan gitu. Itu udah puluhan tahun, tidak tahun-tahun belakangan ini. Cuman saya dengar memang ada beberapa warga yang baru memiliki sertifikat itu belakangan. Cuman kan sepanjang ini perkara ini kan bukan berjalan 1-2 tahun ya, perkara ini berjalan sudah lama, puluhan tahun kan gitu. Selama proses berjalan ini sebenarnya tanah ini statusnya kan status tanah sengketa. Ada orang masuk membeli akhirnya kan banyak. Nah ini sebagian ada disertifikatkan. Nah itu kan mungkin ya nggak tahu ya, mungkin dari kantor pertanahan tidak dapat informasi bahwa tanah itu tanah sengketa dikeluarkan. Tapi sampai sekarang kita belum pernah melihat adanya sertifikat ya. Belum pernah diajukan keberatan ke kita bahwa mereka punya sertifikat terus terang sampai sekarang. Termasuk kantor kelurahan itu ya Pak? Iya, termasuk kantor kelurahan itu belum ada sertifikat tanahnya. Kalau memang ada kan mestinya diajukan. Mereka boleh saja mengajukan keberatan kan, boleh saja kan secara hukum kan boleh diajukan. Tapi mari kita uji kalau memang mereka punya sertifikat, kita uji mana lebih dulu perkara ini masuk, sertifikat keluar belakangan diberikan. Tapi sampai saat ini kami kok belum mendapatkan bukti-bukti bahwa mereka itu pernah menunjukkan ke kita sertifikatnya itu seperti apa. Jangan-jangan hanya cerita aja kan gitu, mereka punya surat tapi suratnya itu seperti apa gitu. Jadi selama ini belum ada warga yang tunjukkan sertifikat termasuk Haji Ibur?
belum pernah menunjukkan ke kita ada. Mereka sebenarnya tahu kalau mereka punya sertifikat pasti mereka akan mengajukan gugatan seharusnya, mengajukan gugatan perlawanan bahwa saya punya hak milik yang sempurna. Harusnya mereka ajukan gugatan untuk melawan eksekusi itu harusnya kalau mereka punya sertifikatnya. Mengenai bukti hak itu. Mengenai batas-batasnya Pak, kira-kira kita hafal di wilayah utara selatan berbatasan dengan kan itu. Masalahnya begini Mas, itu sengketa itu terjadinya udah lama ya, kemudian melibatkan tanah yang luas itu kan sengketa warisan sebenarnya, itu kan harta warisan turun temurun. Mungkin yang sekarang Emnur itu mungkin ahli waris yang generasi kesekiannya lah kan. Itu kan, dan tanah itu belum pernah didaftarkan kan gitu. Maksudnya tanah waris itu belum pernah dibagi, terus budel utuh turun kepada anak cucunya. Kan kita tidak bisa pastikan batas-batasnya. Jadi waktu sidang yang dahulu kan batas-batas itu ditujukan dengan batas tetangga kiri kanan yang berbatasan langsung kan gitu. Jadi dari keterangan saksi-saksi tidak ada pengukuran kadastral waktu itu. Jadi kalau nggak jelas batas tanahnya Pak, yang penggusurannya sebagian itu di tanah warga yang Oh itu kan ada ini sekali lagi saya sampaikan ada gambar yang saat itu kemudian pada waktu sebelum dieksekusi itu kita undang, kalau nggak salah pengadilan mengundang bagian pertanahan untuk mengukur kembali untuk menunjukkan disesuaikan dengan batas gambar kita pengurusan setempat yang dulu. Jadi waktu sidang, pada persidang itu kalau nggak salah kemarin disiapkan beberapa patok dari pertanahan itu untuk mencocokkan dengan hasil sidang yang lalu, hasil sidang yang menjadi. Tapi yang jelas ukurannya 25 hektar di Itu kurang lebih, tidak pasti itu sebenarnya kurang lebih ya, karena itu ada tiga lokasi itu ada yang 10 sekian, ada yang sekian, totalnya. Bang, Karena kita bukan pengukuran kadastral ya, bukan pengukuran yang fix seperti yang dilakukan pertanahan itu kan yang disengketakan yang blok A sekian hektar, blok B sekian hektar, sekian C, itu di total jumlahnya 25 kurang lebih ya, tidak persis sama yang kurang lebihnya itu. Tapi itu Jadi bukan satu hamparan begitu. Bukan satu hamparan, bukan. Kan ada lokasi A, lokasi B, lokasi C. tapi semua nyambung, enggak bersama. Ada berkaitan, saling berkaitan. Iya. masalahnya proses eksekusi itu apa sudah selesai hari ini atau bagaimana? Sudah kemarin sore sudah ditandatangani berita acara, berarti dengan ditandatangani berita acara berarti proses eksekusi sudah selesai, dan itu otomatis tanah yang sekarang diserahkan menjadi milik sepenuhnya kepada pihak pemohon dalam penggugat pemenang perkara. Kalaupun nanti ada warga yang masuk ke lokasi yang sudah diserahkan kepada pemohon, berarti nanti proses jadi lain, itu proses pidana penyerobotan namanya. Kecuali ada laporan nanti kan, kalau warga masuk lagi ya tinggal pemohon melaporkan, kan udah dieksekusi diserahkan kepada saya, ada orang lain masuk ya berarti menyerobot tanah saya laporkan aja, silahkan dilaporkan ke polisi, itu pidana penyerobotan namanya. Pak, mungkin ini Pak. Sudah. Itu jumlah dari 3 lokasi itu Ya, sudah tepat ya, Pak? Iya. Yang tidak ada masalah dengan batas-batas. Enggak, sudah diluruskan. Ada beberapa jurista kemarin cerita sempat ada ketegangan, Pak, kita panggil aja tetangga kiri kanan, mana batas tanahmu, mana batas tanahnya Pak Nur. Udah ada diluruskan, eskavator di sebelah sini, jangan sebelah sini. Sudah. Terlihat gambarnya Pak di Itu di berita acara nanti ya, kita coba nanti ya sebentar, nanti saya akan bukan mitra. Rahasia negara itu sebenarnya itu dibedel di sini ya, pihak pemeriksaan setempat. Itu kan perkaranya yang tahun berapa tuh, tahun 92 ya. ada isu di sana Emnur ini terkesan main tunjuk saja. Ya itu memang ada isu dilaporkan ke kita seperti itu, tapi udah kita luruskan. Jurusita kita tidak dasarkan pada penunjukan Emnur. Kalau kita ngikuti penggugat malah kita melampaui, bisa lebih nanti orang malah protes. Udah diluruskan. Sudah.